Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul Integrasi Ilmu dalam Konsep Diri Manusia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Almas Amalia Putri dan ada dua rekan saya, yaitu Raiswari Kresnawati Silvestri dan Laila Mardiah. Konsep diri manusia, biologis dan kejiwaan. Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Konsep ini bukan merupakan faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus-menerus. Konsep diri manusia secara biologis. Jasad atau jism adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Jism manusia memiliki natur tersendiri. Al-Farabi menyatakan bahwa komponen ini dari alam ciptaan yang memiliki bentuk, rupa, berkualitas, berkadar, bergerak, dan diam, serta berjasad yang terdiri dari beberapa organ. Begitu juga Al-Ghazali memberikan nilai komponen ini dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan tidak berbeda dengan benda-benda lain. Konsep diri manusia secara kejiwaan. Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Al-Ghazali membagi ruh dalam dua pengertian. Pertama, ruh yang bersifat jasmani, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, yaitu zat yang amat halus yang bersumber dari relung hati atau jantung, yang mampu menjadikan manusia hidup dan bergerak, serta merasakan berbagai rasa. Yang kedua, ruh yang bersifat rohani, yang merupakan bagian dari rohani manusia yang sifatnya halus dan gaib. Ruh ini memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan memperoleh serta menguasai ilmu yang bermacam-macam. Ruh pula yang menyebabkan manusia berperi kemanusiaan dan berakhlak sehingga menjadikannya berbeda dengan binatang. Di sini saya akan menjelaskan identitas diri dan artikulasi komunikasi dengan sesama. Identitas dibentuk ketika seseorang secara sosial berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Seseorang mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan sebaliknya. Memperlihatkan rasa identitas dengan cara mengekspresikan diri dan merespon orang lain. Subjective dimension akan identitas merupakan perasaan diri pribadi, sedangkan ascribed dimension adalah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Dengan kata lain, identitas pribadi terdiri dari makna-makna yang dipelajari dan apa yang didapatkan, kemudian makna-makna tersebut diproyeksikan kepada orang lain kapanpun Anda berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada artikulasi komunikasi dengan sesama, yaitu komunikasi sebagai suatu interaksi untuk menyetarakan adanya proses sebab akibat, aksi reaksi yang memiliki arah dan tujuan masing-masing dan sifatnya bergantian. Selanjutnya, komunikasi secara efektif dapat menggunakan bahasa-bahasa nonverbal. Biasanya digunakan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan pesan secara verbal. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Artikulasi komunikasi dengan sesama. Articulate capability adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide atau pemikiran dengan jelas melalui kata-kata. Meskipun saat ini peranan komputer dan handphone seluler menjadi demikian besar, kemampuan berbicara langsung dengan tatap muka tetap merupakan pilihan utama untuk mengetengahkan dan mempromosikan ide-ide. Sebagian orang tetap berpendapat bahwa kemampuan artikulasi dengan suara yang berwibawa akan lebih mendekatkan pencapaian keberhasilan dalam bentuk kesepakatan, seminar, diskusi, dan ceramah-ceramah serta dakwah.
krisis multidimensional manusia modern, dan pendekatan terintegrasi terhadap diri manusia. Krisis multidimensional adalah situasi di mana bangsa negara dilanda oleh berbagai ragam pertentangan besar maupun kecil dan terjadi di berbagai bidang dalam waktu yang relatif sama. Krisis multidimensional dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Dalam pendekatan integrasi, perlu adanya karakter sebagai ciri integrasi ilmu dalam konsep diri manusia. Menurut Megawangi, dalam Ilmu Barok 2008 terdapat 9 pilar karakter, yakni 1. Cinta Tuhan dan kebenaran. 2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. 3. Amanah. 4. Hormat dalam santun. 5. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama. 6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Toleransi dan cinta damai. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.